Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan tetapi kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya kerja untuk riya dan mufakharah, untuk saling bangga-banggaan, fahuwa fi sabilis syaitan, maka dia berada di jalan syaitan. Memang laki-laki itu tidak bercerita, tiba-tiba udah di pinggir jembatan aja. Kalau misalnya orang bekerja sampai lelah, memeras keringat, banting tulang, itu disebut cinta dunia, maka para sahabat ridwanullahi alaihim harusnya juga dalam tanda kutip disebut seperti itu. Barang siapa yang bekerja, keluar dari rumahnya bekerja untuk mencari nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua, menafkahi orang tuanya, sudah gak mampu lagi bekerja, fahuwa fi sabilillah, maka orang yang seperti ini kerjanya itu dinilai fi sabilillah. Mobilnya mogok, akhirnya digerek. Dari cara menjawab salam sepertinya sarapan ayam geprek. Belum? Tak kira kalau karyawan karyawati digeprek sai, sarapannya geprek terus. Enggak ya? Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat berjumpa di tempat yang baik, di waktu yang baik, dan insya Allah bersama orang-orang baik. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya hingga yaumil akhir. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama PT Ukhuwah Berkah Semesta, Bapak Haji Erwan Barudi. Yang kami hormati juga Bapak Komisaris Utama, Bapak Wagianto, juga seluruh jajaran direksi dari PT Ukhuwah Berkah Semesta, dan juga hadirin hadirat, rekan dan juga karyawan di PT Ukhuwah Berkah Semesta. Di pagi hari yang penuh dengan kebaikan ini, tema kita adalah tentang work-life balance. Lalu menjaga iman di tengah deadline dan tekanan kerja. Memangnya kerja di sini banyak tekanan ya? Yang panitianya ngasih tema seperti itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, work-life balance. Work artinya kerja, life hidup, balance artinya seimbang. Bagaimana supaya kerja dan kehidupan itu bisa seimbang? Ahlan wa sahlan Bapak Haji Erwan Barudi. Ini gini, betul ya? Alhamdulillah. Bagaimana supaya kerjaan dan kehidupan kita seimbang? Dan dalam konteks wabil khusus kita sebagai seorang muslim, ada seorang sahabat namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau itu Masya Allah luar biasa, seorang yang sangat zuhud, hidupnya sangat sederhana. Bahkan saking sederhananya, beliau itu punya istri tidak pernah disentuh. Artinya diberikan nafkah batin. Beliau punya seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Ketika Salman bermain silaturahim ke rumahnya Abu Darda, ketika itu belum turun ayat tentang hijab, belum harus
atau belum ada larangan misalnya berduaan. Maka ketika Salman Al-Farisi itu datang ke rumah Abu Darda, yang ngasih minuman langsung segala macam menerima adalah istrinya Abu Darda, Ummu Darda. Dan ketika itu penampilannya compang-camping, pokoknya nggak kelihatan seperti wanita yang terurus. Maka Salman Al-Farisi nanya kepada Ummu Darda, kok kamu begini? Memangnya kamu nggak pengen nyenengin hati suami atau gimana kok di rumah seperti ini penampilan? Kata Ummu Darda, wahai Salman, mau dandan secantik apapun, sesungguhnya Abu Darda sudah nggak memiliki lagi nafsu kepadaku, nggak ada lagi hasrat kepada istrinya sendiri. Maka nggak lama kemudian Abu Darda datang. Lalu sudah dikasih hidangan kepada Salman. Salman disuruh makan. Ayo, monggo, disekecakan. Tapi Abu Darda nggak bisa bahasa Jawa ya, diterjemahkan aja. Monggo, silakan. Tetapi Abu Darda sendiri nggak ada makanannya. Maka kemudian Salman nanya, loh mana makananmu? Aku puasa. Singkat cerita kemudian Ummu Darda juga cerita bahwa Abu Darda itu setiap hari berpuasa, kalau malam setiap hari sholat sepanjang malam dan tidak disentuh keluarganya itu, istrinya. Maka satu ketika di kunjungan berikutnya, Salman Al-Farisi itu sengaja mau numpang nginep di rumahnya Abu Darda, bukan cuma sekedar silaturahim, tapi pengen nginep, pengen numpang dulu. Alasannya dibuat-buat, entah ada masalah di keluarga dan sebagainya. Ketika akhirnya di pertemuan yang kedua, Salman Al-Farisi itu ketika dikasih hidangan sarapan, Abu Darda, kamu nggak makan? Aku puasa. Maka Abu Darda bilang, Salman Al-Farisi bilang, demi Allah aku tidak akan makan sampai kamu membatalkan puasamu dan makan bersamaku. Akhirnya demi menghormati tamu, ikramud duyuf, Abu Darda membatalkan puasa sunnahnya. Lalu di malam hari begitu juga, sudah disiapkan tempat tidur untuk Salman. Lalu monggo Salman kalau istirahat dulu, saya tak qiyamul lail. Memang beliau nggak tidur kalau malam, untuk qiyamul lail terus, qiyam terus. Kata Salman Al-Farisi, demi Allah aku tidak akan tidur, aku akan terus terjaga, akan terus bangun sampai kamu ke kamarmu dan tidur juga, istirahat. Baru setelah itu Abu Darda ke kamarnya, tidur juga. Lalu di keesokan harinya, sebelum pamitan, Salman Al-Farisi itu berpesan kepada sahabatnya, inna lillahi alaika haqqun wali nafsika alaika haqqun wali jasadika alaika haqqun wali ahlika alaika haqqun fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Tuhanmu itu memiliki hak atas dirimu. Sesungguhnya jiwamu memiliki hak atas dirimu. Sesungguhnya jasadmu juga memiliki hak atas dirimu. Dan sesungguhnya keluargamu juga memiliki hak atas dirimu. Maka tunaikanlah setiap orang-orang yang memiliki hak itu setiap haknya. Lalu dibawa oleh Salman, sebelum aku pulang ya sekalian kita ke Rasulullah. Lalu diceritakan segala macam tadi kondisinya, dan juga Salman cerita bagaimana pesan beliau kepada Abu Darda. Rasulullah ACC, iya betul apa yang dikatakan oleh Salman. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam itu juga mengajarkan mengenai keseimbangan. Gak boleh yang namanya ifrat dalam ibadah. Ifrat itu berlebih-lebihan, seperti yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Abu Darda. Saking luar biasanya semangatnya dalam ibadah, sampai-sampai tidak bekerja, sampai-sampai
jasadnya nggak dikasih nutrisi, sampai-sampai bahkan istrinya juga nggak dikasih nafkah batin, demi kerja terus. Ini disebut ifrat, berlebih-lebihan. Tetapi juga nggak boleh yang namanya tafrid. Tafrid itu artinya kita betul-betul mengabaikan agama. Karena terlalu fokus bekerja, karena terlalu fokus mengatasnamakan ingin membahagiakan keluarga, sampai-sampai sholatnya ditinggalkan, puasanya ditinggalkan, tidak ada ibadah, tidak ada waktu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita tunaikan haknya, untuk beribadah kepada Allah. Ini disebut tafrid. Tadi kalau ifrat itu berlebih-lebihan, tafrid itu justru mengurangi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai umat Islam disebut sebagai wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Dalam segala hal kita dianjurkan untuk pertengahan, tidak berlebih-lebihan, tidak juga menyepelekan. Maka kalau kita lihat tadi bagaimana ikhtiar kita supaya hidupnya itu seimbang, dan memang para sahabat itu juga luar biasa. Sifat yang Allah sebutkan di antara para sahabat adalah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Ada sebagian orang yang kalau misalnya ini orang kerja terus, itu dibilang, oh kamu nih kedonian, terlalu duniawi, terlalu cinta dunia. Kalau misalnya orang bekerja sampai lelah, memeras keringat, banting tulang, itu disebut cinta dunia, maka para sahabat ridwanullahi alaihim harusnya juga dalam tanda kutip disebut seperti itu. Kenapa? Karena mereka demi menjemput rezeki itu sampai safar, perjalanan berbulan-bulan ke negeri Syam, negeri Yaman, dagang, meninggalkan keluarga dan sebagainya. Itu mereka mencari nafkah sampai seperti itu. Tetapi tidak mencari nafkah dengan semangat, dengan ikhtiar yang luar biasa, itu bukan ciri-ciri cinta dunia. Bahkan boleh jadi justru orang-orang yang seperti ini dipuji oleh Allah sebagaimana para sahabat, rijalun, mereka itu adalah para lelaki, orang-orang yang la tulhihim, tidak membuat mereka lalai, tijaratun wala bai'un, perniagaan dan jual beli, an zikrillah, dari mengingat Allah, wa iqamis shalah, dan juga mendirikan salat. Ini para sahabat ridwanullahi alaihim. Mereka hidup seperti kita, macam-macam sahabat. Sahabat-sahabat itu bukan orang-orang yang pakaiannya lusuh, kemudian setiap hari sepanjang hari di masjid terus menerus. Enggak. Para sahabat itu orang-orang seperti kita. Ada yang jadi bos, ada yang jadi direktur, ada yang jadi manajer, ada yang punya ladang, ada yang jadi karyawan, ada yang tugasnya jaga toko, ada yang ngurusin ini dan itu. Itu para sahabat ridwanullahi alaihim. Bahkan mereka itu diantara para sahabat sampai-sampai bagaimana supaya kita punya work-life balance. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu satu hari datang ke masjid ikut kajian Nabi SAW, satu hari fokus kerja, tapi punya teman, punya bestie, itu tukur-tukuran faidah. Nanti setiap hari kamu dapat pelajaran apa hari ini, supaya tetap seimbang. Jadi seperti itu para sahabat. Ada yang sugih belegedu, seperti sahabat Abdurrahman bin Auf yang terkenal, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Umar bin Khattab juga termasuk kaya raya. Beliau punya ladang atau kebun kurma luas. Sayyidina Abu Bakar, beliau pedagang coklat sama baju-bajuan, tekstil. Itulah pekerjaan para sahabat. Mereka datang ke pasar, mereka bekerja, berniaga sebagai bentuk tanggung jawab dan juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kurang lebih ada 4 ikhtiar kita supaya hidup kita seimbang, work life balance. Yang pertama adalah tentang haknya Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang paling utama. Minimalnya adalah sholat 5 waktu. Di sini kalau nggak salah di PT Ukhuwah Berkah itu semua wajib dijaga sholat 5 waktu nggih. Nah, ini yang Masya Allah luar biasa. Ini patut disyukuri teman-teman sekalian, karena banyak perusahaan-perusahaan, dan saya tahu, bahkan saya punya teman yang dia ketika kemudian hijrah, dia itu bilang karena tuntutan pekerjaan dan karena lingkungan kerja yang memang seperti itu, selama 2 tahun gak sholat. Betul-betul selama 2 tahun. Emang karena ketika misalnya jam istirahat, ya sudah makan siang, nongkrong-nongkrong, habis itu nanti masuk kerja lagi, gak ada yang sholat. Sama sekali gak ada yang sholat. Kemudian kerja capek, pulang, ya udah istirahat, tidur, nongkrong, main HP atau jalan-jalan, healing dan sebagainya. Sama sekali gak sholat. Ketika dia hijrah, dia punya buku catatan khusus untuk mengkodok sholat 5 waktu selama 2 tahun. Berarti 1 tahun 352 hari misalnya, dikali 2 berarti sekitar 704 hari, dikali 5 berapa itu? 3.500-an ya, 3.500-an sholat. Dan beliau nyicil semua sholat sunnah diganti jadi sholat qadha. Itu Masya Allah hijrah. Ada yang kondisinya seperti itu, tetapi Alhamdulillah ketika kita punya sistem bahkan dan juga lingkungan yang menjaga sholat, ini adalah bare minimum seorang muslim. Kadang kita salah ngira, oh kalau orang sholat 5 waktu ini orang soleh. Sholat 5 waktu belum tentu soleh, tetapi sholat 5 waktu menunjukkan bahwa kita orang Islam. Walaupun kita kadang masih maksiat, masih salah, belum sempurna, tetapi minimal kita tetap menjaga sholat 5 waktu. Ini adalah bare minimum, standar minimal kalau kita mengaku sebagai seorang muslim. Ibadah itu mudah. Kalau harian minimal sholat 5 waktu tok, jamaah yang dimuliakan Allah. Nanti ada event tahunan bulan Ramadan, kita puasa Ramadan. Kalau kita sudah punya harta yang banyak, maka baru di situ ada zakat. Kalau belum wajib zakat, kecuali zakat fitrah. Itu pun sedikit, hanya mungkin 50.000 dalam 1 tahun, mentok-mentok per orang. Tetapi harian kita hanya 5 waktu. Maka ada seorang badui datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku pengen mengerjakan ibadah yang wajib-wajib saja. Yang wajib kan cuma sholat 5 waktu, lalu puasa Ramadan, lalu zakat kalau itu sudah tiba haulnya dan sudah memenuhi nisab, lalu haji kalau sudah mampu kan, ya Rasulullah, iya betul. Kalau begitu demi Allah aku cuma akan beribadah seperti itu. Enggak akan aku tambahi dengan ibadah-ibadah sunnah, dan tapi juga enggak aku kurangi dari kewajiban-kewajibanku. Kata Nabi SAW, apakah wah kamu kurang soleh? Tidak seperti itu. Kata Nabi SAW, jika orang ini menepati ucapannya, menjalankan yang wajib-wajib saja, maka dia akan masuk surga. Jadi ibadah kita bare minimumnya itu hariannya hanya sholat 5 waktu. Ini antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah hubungan dengan keluarga. Hubungan dengan keluarga itu mencakup, kalau yang laki-laki misalnya memberikan nafkah, atau nanti juga menyisakan waktu quality time bersama, terutama yang pada sudah menjadi ayah, menjadi suami. Ketahuilah bahwa nafkah kita kepada keluarga itu bukan hanya materi, tetapi juga luangkan waktu bersama mereka. Meluangkan waktu bersama mereka. Bahkan nafkah batin itu juga, mohon maaf, bukan hanya soal jima.
Bukan hanya hubungan suami istri, tetapi mengisi tangki cintanya pasangan. Nah, di sini bapak-bapak harus pinter gombal, Pak. Harus latihan gombal. Kalau nemu konten yang bagus di Instagram, di TikTok, gombalan-gombalan itu jangan langsung dikirim ke istrinya. Disimpan dulu, dihafalkan. Kalau sudah dihafalkan, dipraktekkan. Di sini ada yang sudah menikah? Boleh angkat tangan? Jangan malu-malu, nanti udah nikah ngaku jomblo. Dikit ini, yang belum menikah boleh angkat tangan? Ini yang bapak-bapak malah Enggak, serius, kita santai aja. Yang sudah menikah boleh angkat tangan? Gini dong, ngaku. Pernikahannya ada yang sudah di atas 10 tahun, boleh angkat tangan? Masya Allah, luar biasa. Jadi sejatinya ketika tanggal-tanggal gajian itu bukan hanya mencukupi buat karyawan, tetapi nafkah itu juga mengalir untuk keluarga-keluarga kecil. Para bapak-bapak mesti latihan menggombal. Sesekali luangkan waktu berdua, naik motor, gak jelas kemana, lalu misalnya mampir di angkringan, mampir di kafe, di bakmi, ngobrol. Sayangku, kaulah bidadari yang Tuhan turunkan untukku. Biasanya itu nanti istrinya pret, gombal we. Kadang istri itu butuh dikuatkan, Pak. Dia akan ketika menolak pujian itu bukan 100% menolak. Dia pengen menguji kita yakin gak dalam pujian. Dia akan bilang, mana ada bidadari gendut kayak aku. Kita mesti kuatkan, kaulah bidadari betulan wahai sayangku. Cuman memang ketika turun dari langit itu turunnya dekat rumah makan, maka dia makan, jadi gemuk. Latihan gombal itu mengisi tangki cinta pasangan, mengisi hak pasangan kita secara emosional. Begitu juga kepada anak-anak, diajak jalan-jalan, gak harus yang mewah, diajak montoran. Anak-anak itu tidak mengenal kemewahan. Mereka gak bisa membanding-bandingkan mana yang mainan luar biasa, mana mainan sederhana. Kita belikan mainan 3 ribuan, itu sudah bahagia. Yang mereka pahami adalah bapakku ngasih aku mainan. Saya dulu ketika di Mesir, ketika saya ngontraknya itu kontrakannya jelek, dindingnya keropos-keropos. Pokoknya kontrakan di Indonesia lebih bagus lah. Kayak itu mahal, 1,5 juta sebulan, tapi jelek. Bahkan teman saya itu kalau main ke rumah saya, dilihat dari luar kan modelnya flat. Jadi bangunan tinggi lalu ada banyak rumah seperti itu, semi apartemen. Kalau apartemen kebagusan ya, flat ini istilahnya. Itu teman-teman saya bilang, "Mat, rumah lu kok kayak mau roboh." Karena kayak agak miring. Kemudian ada tembok-tembok yang sudah cuil gitu ya, atau lantai-lantai nggak bagus. Bahkan pintu kamar mandinya itu ya jelek. Pokoknya masih bagusan pintu toilet umum di Indonesia. Saya itu sampai malu sebetulnya kalau ngasih tahu keluarga. Tapi pas saya bawa keluarga itu, maksudnya keluarga di Indonesia. Tapi pas saya bawa keluarga, istri saya itu malah bangga dia. Ngasih tahu ini rumahnya kayak gini, ada 1 kamar, ada dapurnya. Saya heran, itu kok malah dipamerin, aku aja malu. Lalu kadang sebagai laki-laki saya ngerasa, aduh, aku kok nggak bisa memberikan yang terbaik ya. Ini kan selalu pikiran kita sebagai laki kan. Memang laki-laki itu tidak bercerita ya kan? Tiba-tiba udah di pinggir jembatan aja, dipendam sendiri. Punya masalah, kita punya harapan pengen membahagiakan keluarga, membahagiakan anak-anak. Kalau saya waktu itu ini kok, tapi tempatnya seperti ini.
Apa aku nggak usah lanjut kuliah aja? Apa aku fokus kerja saja? Kalau konteks saya waktu itu masih mahasiswa juga, sambil nyari sampingan. Ketika itu kemudian saya baca satu buku judulnya For Men Only, hanya untuk para lelaki, buku bahasa Inggris. Di situ penulisnya itu bercerita bahwa dia dulu punya ayah yang hidupnya sederhana, tinggal di pinggiran kota. Setiap kali pulang bekerja dia akan bercanda sama istrinya, main sama anak-anaknya, bahagia. Lalu ketika anak-anak mulai bertumbuh, bapaknya ini merasa aku harus menyekolahkan dan memberikan tempat tinggal yang jauh lebih baik, dan kalau bisa lebih menengah ke kota, ke pusat kota. Akhirnya ayahnya ini kerja luar biasa, banting tulang, ngambil pekerjaan, ngambil sampingan dan sebagainya, tekanannya lebih luar biasa. Akhirnya banyak stres. Cuman kan kalau stres di pekerjaan gak mungkin marah ke atasan toh. Gak mungkin kita protes ke manajer, apalagi ke direktur. Aku ya masih butuh nafkah gitu, butuh kerja, timbang tadi pengangguran gitu kan. Akhirnya apa? Selama di tempat kerja dipendem, itu di rumah istrinya, keluarganya jadi tempat sampah emosinya. Akhirnya emosi-emosi yang terpendam selama bekerja, kemarahannya dilimpahkan kepada istrinya. Akhirnya anak-anak melihat konflik seperti itu, lalu kadang juga akhirnya kehangatan itu hilang dari keluarga. Memang akhirnya mereka tinggal lebih menengah ke kota, uangnya lebih banyak. Tetapi ketika anak-anak itu pada ngumpul, sudah pada tumbuh dewasa, mereka semua berdiskusi. Dulu bapak kita pas kita masih kecil kayak gini ya, hangat. Ketika sudah mulai tumbuh, kok ayah kita agak berbeda ya. Memang sih secara materi nambah, tetapi secara emosi kita kurang dekat sama ayah kita. Akhirnya diskusi satu saudara kandung ini, menurut kalian seandainya bisa milih ayah yang mana yang membersamai kita selama pertumbuhan, mau milih yang pertama yang hangat bersama kita dengan ekonomi yang seadanya, atau ekonomi banyak tapi nggak pernah lagi bersama kita? Semuanya sepakat, aku lebih baik tumbuh bersama ayah yang memberikan kehangatan meskipun materinya seadanya. Setelah saya baca itu, saya akhirnya fokus. Memang secara materi belum bisa banyak, tempat tinggal ya seperti itu, mainan juga belum yang keren-keren, tetapi saya bertekad untuk meluangkan lebih banyak waktu bersama dengan anak, lebih banyak kadang jalan-jalan berdua sama istri, malam-malam makan di pinggir jalan aja, nggak harus restoran mewah, tapi jalan kaki berdua seperti itu. Dan itu masih saya jaga sampai sekarang. Saya tuh tinggalnya di Jogokarian, itu kadang ke alun-alun kidul, itu saya jalan kaki malam-malam berdua sama istri. Ya udah jalan kaki dengan sederhana saja, sambil ngobrol. Lalu nanti ya di sana jajan telur gulung, dimsum gitu-gitu. Habis itu udah nanti jalan pulang sekalian olahraga tipis-tipis. Jadi untuk bersama keluarga, memenuhi hak keluarga itu tidak harus dengan kemewahan, harta yang banyak, tetapi waktu bersama dan juga kasih sayang kepada keluarga. Ini yang kedua. Wa li nafsika 'alaika haqqun, dan untuk jiwa kita juga punya hak. Maka jangan sampai demi kita menggapai sesuatu kita betul-betul mengabaikan hak diri kita. Nyenengin semua orang, tetapi kitanya ternyata yang paling menderita. Kita memaafkan orang lain tetapi justru keras kepada diri sendiri. Dalam hal, kalau tadi dalam kisahnya Abu Darda, kita itu memang harus meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah tadi. Misalnya dengan Qiyamul Lail, itu adalah salah satu asupan buat jiwa kita, supaya jiwa kita, karena kata Ibnul Qayyim radhiyallahu anhu, jiwa itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala, asalnya kampungnya adalah langit. Sedangkan raga itu adalah dicipta dari tanah, bumi. Maka makanannya raga adalah materi-materi yang dari bumi, tumbuhan, hewan.
Sedangkan makanan jiwa itu adalah hal-hal yang dari langit. Dengan zikir, dengan qiyamul lail, itu akan membuat jiwa kita sehat, membuat jiwa kita kuat, membuat kita memiliki makna dan tujuan yang besar. Nanti salah satunya adalah meluruskan niat dalam bekerja. Jadi hadirin yang mulia, kerja itu bukan semata-mata untuk materi saja. Satu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat sedang duduk di Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah. Lalu ada seorang anak muda, dia membawa barang-barang dagangan, atau dia sedang bekerja, entah itu bawa dagangan orang sebagai karyawan atau dia bawa gerobak mau jualan. Masih muda, masih seger. Lalu sebagian sahabat bilang, seandainya anak muda ini menggunakan kekuatannya fisabilillah, maksudnya dalam konteks berjihad, harusnya ngumpul sama kita gitu loh, ngaji, kemudian persiapan perang dan sebagainya, bukan cuma dagang, masih muda kok. Maka Nabi SAW kemudian meluruskan perspektif bahwa bagaimana sebetulnya fisabilillah. Beliau menjelaskan, barang siapa yang bekerja, keluar dari rumahnya bekerja untuk mencari nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua, menafkahi orang tuanya, sudah gak mampu lagi bekerja, fahuwa fisabilillah, maka orang yang seperti ini kerjanya itu dinilai fisabilillah, bernilai ibadah mulai dari keluar dari rumahnya sampai nanti pulang, itu semua fisabilillah. Sambil nunggu orderan, sambil ngirim-ngirim barang, sambil segala aktivitasnya itu bernilai pahala setiap detiknya sampai pulang. Maka mungkin di antara kita ada yang kondisinya seperti itu. Bahasa kerennya sekarang sandwich generation, generasi sandwich. Artinya selain kita punya tanggungan di bawah, ada juga tanggungan di atas. Selain dari diri kita dan keluarga kecil kita, anak kita, kadang ada yang masih harus membantu orang tua. Maka siapa yang bekerja seperti itu, dia fisabilillah. Waman kharaja yas'a, barang siapa keluar dari rumahnya bekerja, li auladihi sigharan, untuk anak-anaknya yang masih kecil, belum bisa kerja, masih butuh nafkah, masih butuh dibelikan makanan, susu, baju, sekolah dan sebagainya, fahuwa fisabilillah, dia juga fisabilillah. Kerja, apapun pekerjaannya, gak harus jadi ustadz, gak harus jadi guru, bahkan bukan hanya guru agama, misalnya guru matematika, guru fisika, guru bahasa Inggris, guru olahraga, kerja, dagang, jualan mochi, jualan ayam, jualan macam-macam soto, itu fisabilillah. Kalau diniatkan, aku kerja tuh untuk menafkahi keluargaku, anak-anakku, fahuwa fisabilillah. Terus kalau yang jomblo gimana? Ya Rasul, kata Nabi SAW, wa man kharaja yas'a ya'uffu nafsahu, barang siapa keluar dari rumahnya bekerja untuk menjaga kehormatan dirinya, supaya nggak minta-minta lagi sama orang tuanya, supaya nggak jadi omongan tetangga, wes lulus kuliah gak kerja-kerja, karena gengsi, misalnya aku sarjana mosok kerja kayak gini, aku sarjana wes kuliah larang-larang mosok kerjanya gajinya di bawah 2 digit gak level. Misalnya, kalau dia bekerja untuk menjaga kehormatan dirinya supaya nggak jadi beban orang lain, nggak diomongkan orang lain, atau dia bekerja untuk persiapan untuk menghalalkan si dia, nabung, fahuwa fisabilillah, dia juga fisabilillah. Jadi kerja bisa bernilai ibadah luar biasa. Setiap detiknya, mulai dari keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Terus nanti sampai di tempat kerja, nanti absen segala macam, nanti mulai kerja, terus sampai pulang ke rumah, itu bernilai fisabilillah.
Akan tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang keluar dari rumahnya kerja untuk riya dan mufakharah, untuk saling bangga-banggaan, fahuwa fi sabilis syaitan, maka dia berada di jalan syaitan. Maka ini yang mesti kita jauhkan. Niat kita untuk mengisi jiwa kita, salah satunya supaya kita ini kuat jiwanya, meluruskan niat dalam ibadah, dalam bekerja. Jadi selain kerja dapat hasil gaji materi, kita juga bekerja mendapatkan pahala, sekaligus jiwa kita senantiasa terjaga karena niatnya lurus. Dan yang keempat, wali jasadika alaika haqqun, dan bagi ragamu itu juga memiliki hak. Maka kalau pulang kerja sudah selesai pekerjaan, jangan begadang. Misalnya contohnya. Kemudian makan makanan, minum minuman juga harus yang sehat-sehat. Kalau di sini boleh gratis minum es teh tiap hari? Boleh ya? Nah itu jangan sering-sering Pak. Jangan keseringan es teh, apalagi yang manis. Kalau es teh tawar boleh. Ini dalam ikhtiar kita, work life balance, sehat. Penting kita menjaga kesehatan. Memang ajal itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita sebagai manusia ikhtiar menjaga kesehatan. Karena badan kita hakikatnya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga menjaga raga. Dari asupan yang kita izinkan masuk ke dalam mulut dan perut kita, itu harus diseleksi. Pastikan kehalalannya, jangan sampai yang syubhat apalagi haram. Karena rizki yang halal yang masuk ke dalam diri kita itu akan membuat hati lebih mudah menerima hidayah. Begitu juga nanti kepada keluarga kita, pastikan itu halal, pastikan itu berkah hasil ikhtiar kita, bukan dari menipu, bukan dari berbuat curang dan sebagainya. Itu adalah diantara hak raga kita, hak jasad kita. Dan semua ini pada hakikatnya adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sudah di-ACC oleh Rasulullah, maka ketika kita berikhtiar fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, menunaikan hak setiap unsur itu tadi, sejatinya kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi itulah indahnya Islam. Kita jaga badan bisa bernilai ibadah. Kita menjaga hati bisa bernilai ibadah. Kita berbuat baik kepada keluarga tadi, meluangkan waktu jalan-jalan sama istri, sama suami, sama anak-anak dengan yang sederhana, jajan nyenengin hati mereka, itu juga bernilai ibadah. Di antara ibadah yang paling utama adalah idkhalus surur, memasukkan kesenangan fi qulubil mu'min, ke dalam hatinya orang beriman. Karena keluarga kita juga orang beriman, kita senangkan mereka, itu salah satu amalan yang luar biasa. Dan yang pastinya yang keempat adalah bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita. Maka minimalnya salat 5 waktu dijaga setiap hari, mulai dari subuhnya, zuhurnya, asar, maghrib, isya. Walaupun mungkin di sebagian dari kita belum bisa jamaah full, walaupun sebagian dari kita kadang mungkin telat bangun subuhnya kesiangan, maka bukan berarti kemudian ditinggalkan subuhnya. Tetap laksanakan. Bangun tidur, wah udah jam 7 misalnya, jam 6, maka berwudu, sholat 2 rakaat, sudah. Itu kita menunaikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kita menjaga yang 4 ini, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada keluarga kita, kepada jiwa kita, dan juga kepada raga kita, kita bisa merasakan yang disebut work-life balance. Kalau work-life balance-nya versi orang-orang barat, itu kerja, kemudian healingnya ke pantai, ke gunung, ke luar negeri.
healing terus sampai hilang deh nanti. Maka kita nggak apa-apa healing berlibur, tetapi tadi dalam koridor bersekalian bersama keluarga, sekalian untuk jiwa dan juga raga kita. Semoga yang seperti ini kita bisa dapatkan kehidupan yang seimbang, sekaligus juga mendapatkan ridho dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya berikan satu ruang waktu buat teman-teman jika ada yang ingin disampaikan, ditanyakan atau sharing. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.